Sudah selesai. Oke. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Kalau ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian bilang alhamdulillah 100% luar biasa. Yes, gitu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah 100% luar biasa. Yes. Oke. Ada yang tidak masuk? Ada. Saya absen ya. Nanti kalau misalkan saya absen, tak ambil namanya, kalian ekspresikan suasana hati kalian saat ini. Misalnya, gimana? Galau? Oh senang gitu ya. Ahmad Anwar. Ahmad Sultan. Sangat senang sekali, Bu. Aisyah Mailani. Ahsan. Alia. Alia. Amelia. Ya, Bu, Ada Tasya. Andika. senang sekali. Dari sekolah. Mas. Ibrahim. Ibrahim. Senang tapi itu senang. Jessica. Jessica Maulana. Kamelia. Kara. Lopianza. Sandu. Muhammad Aldo. Muhammad Iza. Muhammad Aryo. Nadila. Octavia. Izzy Alfasama. Renata. Leno. Sabila. Samba. Sira. Fexmail. Fexmail. Senang. Oke. Materi hari ini kalian udah baca di rumah? Belum. Kalau materi yang lain udah baca? Sekarang kita membahas tentang ide gagasan para pendiri bangsa. Udah dibaca? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Oh iya, lupa. Coba dicek di mana di kalian ada yang kotor tidak. Awasi teman kalian ada yang tidak rapi tidak. Rapi semua ya. Semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu peserta didik yang peserta didik bisa menjelaskan ide gagasan para pendiri bangsa. Yang kedua, peserta didik bisa menganalisis proses piagam Jakarta yang sila pertama diberikan dia. Paham? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ayo kita bernyanyi daerah NTT. Silakan berdiri semuanya. Buku.
Oh ya, tadi itu dari mana ini? Kota Inde. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, generasi muda, kita harus tahu bahasa yang lain daerah. Supaya apa? Supaya menunjukkan rasa persatuan dan sikap nasionalis. Oke, silakan kalian amati. Silakan diamati dalam gawe ya. Atau Badan Komunitas Usaha Perserikatan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berawal dari keberhasilan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam menuju Jepang saat itu memiliki konsep pada tanggal 7 September 1940. Kemerdekaan BPUPKI bersama 1 Maret 1945. Organisasi mendapat tangan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juli 1995 untuk meneruskan falsafah dasar negara baru negara Indonesia. BPUPKI ini telah bertambah 67 orang dengan Ketua Dr. Haji Manu Yudhistira. Pada hari pertama sidang, Dr. Haji Manu meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Sutomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno mengadakan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Nama kelima dasar itu adalah Pancasila. Dilanjutkan Bung Karno.
Kelima dasar itu dapat diperoleh menjadi 3 dasar Indonesia merdeka: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan bila diperas lagi menjadi 1 dasar saja, menjadi gotong royong. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuknya panitia kecil yang terdiri dari 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarjo Kartohadikusumo, Wahid Hashim, Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maranis. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian di antaranya sedang menghadiri sidang Cosangin, sebuah badan penasihat yang dibentuk oleh pemerintah dan Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maranis, Agus Cokro Suyono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, A.K. Hamid Zakir, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 dibentuk untuk mencari modus antara apa yang disebut golongan Islam dengan apa yang disebut golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Panitia kecil ini berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan undang dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta bermaksud urusan dasar negara yang berbunyi sebagai 1. Kehormatan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para penduduk. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dididik oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum saling merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum EPR dan DPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang diajukan oleh BPUPKI, antara lain 1. Kata mukadimah dengan kata pembuka. 2. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6.1 yang semula terbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan haruslah terpatri di jiwa anak bangsa Indonesia, sehingga negara Indonesia dapat berdiri tegak, mandiri, dan kekal sebagai bangsa yang kaya akan budaya, termasuk Pancasila. Apa yang dapat kalian simpulkan dari video ini? Aku datang lagi. Ayo. Yang kalian dapat dari melihat video ini. Ayo, jangan takut salah. Jangan malu ya. Asal-usul dasar negara. Asal usul dasar negara. Terus
sampai 1 Juni tahun membahas tentang apa? Dasar negara. 3 tokoh siapa saja yang menyampaikan gagasannya dalam pidato sidang? Terus sidang yang kedua kapan? 10 sampai 17 Juli 1945. Membahas tentang apa? Rancangan seperti ini. Oke. Ibu akan membentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Silakan kalian berhitung 1 sampai 5 dimulai dari sini. Silakan berkelompok dengan nomor yang sama. 5 menit dari sekarang, 2 menit aja. Ayo, saya sekali. Aturan kelompoknya, kalian buka, ada buku ininya enggak? Ayo buka halaman 15. Sudah? Mengenai perumusan Pancasila yang di dalamnya ada BPUPKI, ada tokoh pendiri bangsanya, gagasannya itu apa, yang 3 tokoh pendiri bangsanya tadi, yang kemarin saya sudah jelaskan juga, terus sama Piagam Jakarta. Oke, dibuat satu saja, jadi setiap anggota kelompok itu berdiskusi, tapi hasilnya cuma satu saja, tidak mengerjakan semuanya. Oke, tidak mengerjakan satu-satu karena sudah cuma satu, buat satu konsep, buat bareng-bareng, dan kita sampaikan. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit bisa ya? Oke, 15 menit mulai dari sekarang. Ngambil gambarnya, gambar ini masuk ke gambar.
Ya berarti itu sama Orlan. Iya, gotong royong kan. Jessica, iya. Oke. Silakan dibahas peta kerjaan. Silakan nanti masalah bertambah. Ayo, oke musyawarah. Pak. Oh, kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mau mempresentasikan hasil dari yang sudah kami cari meskipun masih belum detail banget. Itu yang pertama yaitu salah satu hasil sidang PPKI disahkan UUD 1945. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran hari ini itu apa? Kalau ada teman yang lagi berbicara di depan atau presentasi, kita harus apa? Menghargai, tidak ngomong sendiri. Walaupun ada pekerjaan, jangan lebih banyak suaranya, lebih tinggi, lebih nyaring. Oke, itu termasuk apa? Penerapan Pancasila, ya kan? Menghargai orang lain termasuk sila keberapa? Sila keberapa? Sila kedua. Memanusiakan manusia, menghargai orang lain. Oke, karena waktunya tidak cukup, aslinya ibu mau memberikan kalian game makan. Ya, tapi waktunya tidak cukup. Apalagi berarti kita oh ya, untuk tugas peta konsepnya itu kalian buat sebaik senang kalian. Besok dikumpulkan dua kelas ya, tapi dikumpulkan ke saya di ruangan ini. Oke, itu aja pembelajaran hari ini. Ibu minta maaf kalau misalkan ada salah kata perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.